Nah sekarang ada amal-amal yang bersifat khusus, hanya ada di sini, dan pahalanya juga gila-gilaan. Ada amal-amal yang bersifat khusus. Apa amal-amal yang bersifat khusus yang pertama? Ini yang buat non haji ya. Kalau buat haji yang amalnya pasti wukuf di Arafah. Tapi bagi yang non haji, apa amal yang the best, yang khusus di sini itu puasa Arafah. Satu, puasa Arafah. Puasa Arafah di sini. Saumu yaumi Arafah. Ini puasa yang the best, kalah semua puasa yang lain. Sunat-sunat yang lain. Puasa the best. Walaupun sunat dia kalah yang lain dibikin. Bahkan dalam hadis dikatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hebat sekali. Menghapuskan puasa sanatain mutain. Ya, menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Ya, sanah madiyah wasanah ba'diyah. 1 hari yang setahun yang sebelumnya dan 1 tahun ba'diyah yang setelahnya. Hebat sekali nih. Tidak ada puasa yang seperti ini yang menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Tidak ada yang seperti ini. Ya. Khairud du'a yaumi Arafah. Begitu punya hadisnya. Ya, sahih riwayat Ahmad. Khairud du'a yaumi Arafah. Doa yang terbaik kata Nabi, doa pada waktu hari Arafah. Bukan hanya buat orang haji saja, termasuk seluruh manusia di bumi ini. Atau kalau ada manusia lagi di luar planet sana, termasuk juga luar planet sana juga. Kalau ada makhluk yang lain, Allah alam, enggak tahu. Ya sama-sama semua. Khairud du'a, kan mudah. Du'a'u yaumi Arafah. Khairud du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Riwayat Ahmad, sahih. Nah, ada lanjutannya lagi tuh ternyata hadisnya. Nah, ini yang bahasa jenis zikir khususnya. Jadi lanjutan hadis itu khairud du'a'u yaumi Arafah. Ada lanjutannya. Wa khairu ma qultu ana. Ada lanjutan lagi. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Direndeng hadis ini. Jadi apa yang kata Nabi? Riwayat Ahmad ya, sahih ya. Doa yang terbaik adalah doa. Apalagi lanjutannya? Dan perkataan yang terbaik kata Nabi. Khairu ma qultu ana. Perkataan yang terbaik. Ya. Khairu ma qultu ana. Wah, ini Nabi yang ngomong nih. Perkataan yang terbaik yang aku katakan, yang Nabi katakan. Wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Apa? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah. Kata Nabi, tidak ada amal Ibnu Adam atau anak Adam yang paling dicintai Allah di hari nahar ini kecuali apa? Mengalirkan darah, maksudnya berkorban. Jadi the best amal yang paling Allah cintai di hari nahar itu adalah apa? Berkorban. Tidak ada di tempat yang lain. Tentu saja mulai dari hari nahar sampai hari ke-13 diberi kesempatan. 3 hari setelah tanggal 10 itu sampai tanggal 13. Tapi yang the bestnya kurban itu di hari pertama ini. Yaitu hari ke-10. Hari Idul Adha. Berkorban. Siapa yang mampu berkorban? Minimal 1. Bisa 2 boleh, 3, 4 boleh. Minimal 1 kambing, mau 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi, 1 onta silakan. 2 onta berapa saja yang mampunya, minimal 1. Ya, bagi yang mampu. Ada yang mengatakan nih tingkatnya sampai wajib, ada yang mengatakan minimal sunat muakkad, tapi ada yang mengatakan ini sampai tingkat wajib, walaupun tidak sampai pada fardu tapi saya kata wajib. Saking Nabi kerasnya mengatakan demikian. Karena ada bunyi hadisnya. Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Hadis sahih. Orang siapa yang punya kemampuan
tapi dia tidak mau berkurban di hari nahar itu, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ada ancamannya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena kerasnya hadis ini, ada ancaman, saya mengatakan tingkatnya sampai wajib, walaupun tidak sampai level fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita lanjutkan kaji kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk lebih spesifik lagi tentang amal-amal apa saja yang kita lakukan di hari ke-9 Dzulhijjah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa 10 hari terbaik itu di 10 Dzulhijjah Allah paling cinta kita beramal itu topnya 2, yaitu hari 9, hari 10. Ya, topnya 2. Nah, hari ke-9 topnya itu gara-gara apa? Di sini ada orang wukuf di Arafah. Ada orang wukuf di Arafah. Itu namanya Haji Akbar. Wukuf itu Haji Akbar. Itu kemuliaannya ada di situ. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, maka ini hari paling dicintai. Ya, walaupun itu di sana haji, tapi Allah karena maha baiknya dibuat seluruhnya selama tanggal 9 itu. Siapapun di situ menjadi hari-hari yang mulia kita untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, kalau tanggal 10 nanti kemuliaannya gara-gara apa? Di situ ada Idul Adha, ya, hari kita sholat Idul Adha. Di situ juga ada kita berkurban. Jadi kemuliaan ada di situ. Nah, sekarang kita masuk di hari 9. Apa-apa saja amal yang paling dicintai di sini? Apa-apa saja. Nah, ini kita bagi 2 ya. Amal-amal amal-amal yang sangat dicintai ya di tanggal 9 Dzulhijjah atau istilahnya hari Arafah, Yaum Arafah. Nah, ini kita bagi 2. Amal di sini kita bagi 2. Amal ini kita bagi 2. Ada amal umum, ada amal khusus. Ya, amal ini kita bagi 2. Ada amal yang umum, ada amal yang khusus. Amal umum itu artinya ya, apa saja amal yang sifatnya umum di situ. Jadi kita definisikan, ada amal yang memang sangat khusus di tanggal 9 itu yang sangat dispesialkan oleh Allah dan Rasulnya, yang untuk kita kerjakan. Ya, amal-amal yang umum apa saja? Ya, seperti apa? Satu ya, sholat, ya, sholat, baik wajib maupun sunnah. Sholat. Nah, kalau kita balik kepada hadis yang sebelumnya, jadi sholat yang terbaik itu kapan? Yang wajib kita kerjakan di 10 hari Dzulhijjah. Itu sholat yang the best dibanding dengan amal-amal yang lain. Biar wajib maupun sunat. Kapan sholat sunat yang terbaik harinya? Ya di sini. Kalah amal-amal yang lain di tempat yang lain. Nah, jadi begitu. Kalau kita berdasarkan keumuman hadis yang kemarin sudah kita bahas. Tidak ada amal-amal yang paling Allah cintai di hari ini adalah kecuali amal-amal yang di 10 hari awal Dzulhijjah itu. Jadi gitu, sholat. Makanya mulai sekarang sholat rawatib kita, baik sunat maupun yang wajib, maksimalkan di sini. Seperti semaraknya Ramadan, sholat tepat waktu bagi ibu-ibu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu. Mulai dari inti sholat malam, sholat subuh, terus kita maksimalkan sholat itu.
Nanti kita runtut satu-satu. Jadi sholat maksimal. Laki-laki penuhi masjid. Ya, kita penuhi masjid. Jadi di sini kalau waktu yang the best sini, hari yang the best, waktu yang the best. Makanya kita kerjakan maksimal biar amal-amal yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, amal-amal kita kurang di sini dipenuhi oleh Allah, dilipat gandakan, diangkat. Salat. Apalagi amal-amal yang lain, zikir. Nanti kita urut satu-satu ya, biar lebih detail kita urut. Ini kita umumkan dulu. Zikir. Ya. Nanti ada zikir khusus untuk di sini. Ini zikir yang bersifat umum, yang biasa kita kerjakan. Ya, zikir habis salat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Zikir-zikir umum saja. Apa saja zikir-zikir itu? Salawat, silakan. Pokoknya apa saja zikir yang kita baca di hari ini itu the best semuanya. Zikir apa saja the best semuanya. Karena ini apa? The best of the best yang kita bahas kemarin. Ya, the best of the best. Wow. The best of the best. Apa hari the best of the best? Yaitu hari 9. Ini hari yang the best of the best. Apa the best hari? 10 hari Zulhijjah, 1 sampai 10. Apalagi yang the best dari yang 10 itu hari ke-9. Dan hari yang ke-10. Ini 2 hari yang the best of the best. 9, 10. Nah, sekarang amal apa? Zikir. Apalagi baca Quran. Ini kan amal-amal umum nih, baca Quran. Ya. Perlu tambah. Kalau biasa 1 hari 1 juz, kita yang biasa 1 hari 1 juz, ya tambah lebih dari 1 juz. Ya, apakah 2 juz? Apakah 3 juz? Kalau yang selama ini ya semangat baca Qurannya kurang, sekarang tambah lagi. Yang biasa 1 halaman tiap hari, di hari ini bikin 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman dan seterusnya. Apalagi sedekah. Ini amal-amal umum nih, sedekah. Sedekah yang the best pada hari ini. Baca Quran yang the best pada hari ini. Hari kenapa? Hari 9 Zulhijjah. Itu insya Allah besok ya. Insya Allah besok. Makanya hari ini kita sampaikan besok itu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Makanya sekarang kita kasih penjelasannya. Biar semangat dalam beramal saleh. Biar semangat dalam beramal saleh. Ya, sedekah. Jadi punya duit, berapapun punya duit, punya tabungan, ya, tapi uang lebih. Ya, kalau buat makan ya makan dulu yang terbaik. Karena sedekah yang terbaik itu buat keluarga. Kalau pas-pas buat makan, ya sedekah buat keluarga itu the best. Ada uang lebih, sedekah di sini. Santri-santri yang ada di sini, yang punya tabungan-tabungan, ngapain disimpan-simpan? Mau buat apa? Ya, yang punya tabungan apa? Sedekah di sini. Penuhin tuh keropak itu. Ya, para saudara-saudara, ya kaum muslimin yang juga punya apa di sini, punya tabungan buat sekarang, maksimalkan sedekah. Karena ini hari yang the best nih. 9 Zulhijjah itu hari yang the best. Bukan the best lagi apa tadi? Hari yang the best of the best. Hari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, sedekah. Apalagi amal-amal yang lain. Ini kan amal-amal ya, hablum minallah semuanya. Ya, termasuk amal-amal hablum minannas. Amal-amal hablum minannas. Apa misalnya? Berbakti kepada orang tua. Yang masih punya orang tua di sini, kapan waktu terbaik berbakti pada orang tua? Sekarang. Membantu orang lain, berbakti, meringankan beban orang lain, membantu orang tua, termasuk juga meringankan beban keluarga. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan kita untuk manusia lainnya, the best di sini. Ya, jadi mulai sekarang lakukan yang terbaik di sini. Ya, termasuk tadi kalau kaitan dengan sedekah, ya di sini kalau ada yang mau buka puasa bersama, bayarin. Ya, bayarin orang buka puasa bersama. Nah, kira-kira begitu. Ya, kasih makan orang berbuka puasa, kasih makan orang miskin. Pokoknya lakukan apa yang terbaik. Termasuk kapan senyum yang terbaik? Ya di sini juga senyum yang terbaik. Pokoknya apa saja amal-amal yang terbaik.
Syaratnya amal soleh. Amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah. Kemudian kedua, sesuaikan dengan sunnah Nabi, tuntunan Rasulullah. Ini amal-amal apa? Amal-amal yang bersifat umum. Nah sekarang ada amal-amal yang bersifat khusus. Hanya ada di sini. Dan pahalanya juga gila-gilaan. Ada amal-amal yang bersifat khusus. Apa amal-amal yang bersifat khusus yang pertama? Ini yang buat non haji ya. Kalau buat haji yang amalnya pasti wukuf di Arafah. Tapi bagi yang non haji, apa amal yang the best? Yang khusus di sini itu puasa Arafah. Satu, puasa Arafah. Puasa Arafah di sini. Saumu yaumi Arafah. Ini puasa yang the best, kalah semua puasa yang lain. Sunat-sunat yang lain. Puasa the best. Walaupun sunat ya kalah yang lain dibikin. Bahkan dalam hadis dikatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hebat sekali. Menghapuskan puasa sanatain mutain. Ya, menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Ya, sanah madiyah wasanah ba'diyah. 1 hari yang setahun yang sebelumnya dan 1 tahun ba'diyah yang setelahnya. Hebat sekali nih. Tidak ada puasa yang seperti ini yang menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Tidak ada yang seperti ini. Biasanya kan kalau dihapuskan itu kan selalu yang Ramadan saja kan bunyi hadisnya apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan cari pahala di sisi Allah, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Ramadan aja cuman yang lalu. Tapi ini enggak. Sanatan ba'da. 1 tahun setelah. Hebat sekali. Makanya jangan lewatkan puasa Arafah ini. Usahakan, kecuali kalau enggak sakit banget. Sakit-sakit sikit puasalah. Capek-capek sikit puasa, kecuali kalau mabuk sampai nggak bisa ya jangan. Kalau sakit udah teler itu jangan. Cuma sikit-sikit, apalagi cuma sakitnya panu, kurapan, kudisan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sakit emah yang sudah kronis, yang berat, oke lah. Tapi bismillah coba aja dulu, yang penting niat. Tengah jalan batal urusan lain. Ya, karena ini payah kita dapat keutamaan puasa seperti ini. Betul. Paksa. Gak ada masalah paksa. Asal paksanya karena Allah Subhanahu, karena nilainya. Ya, selalu apa namanya? Imanan wahtisaban. Karena iman dan kita ingin cari pahala ikhlas di sisi Allah Subhanahu. Karena pahalanya gila-gilaan. Ya, niatkan puasa Arafah mulai besok. Ya, puasa Arafah besok. Sebenarnya puasa dari sekarang pun sudah bisa. Namanya sekarang kan tanggal 8, namanya sudah puasa tarwiyah. Ya, harapan saya pun sudah pada puasa sekarang ya. Namanya puasa tarwiyah. Orang berangkat bertolak ke Mina. Tapi tanggal 9 itu yang the best ya. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu, setidak-tidaknya kita bisa puasa 2 hari. Paling bagus 9 hari. Tanggal 1 tapi tanggal 9. Kalau nggak bisa 2 hari. Paling nggak bisa lagi ya 1 hari di hari Arafah. Puasa Arafah. Nah, amal apa lagi yang the best di sini? Yang memang Nabi menganjurkan kepada kita. Oh, tadi hampir terlupa satu lagi ya. Amal-amal sini ya, hampir lupa ya satu lagi. Alhamdulillah di sini ya. Menjauhi maksiat, satu lagi. Menjauhi maksiat. Hampir terlewat. Ini amal-amal umum. Amal-amal umum. Menjauhi maksiat. Ya. Dalam ayat yang kita bahas pada waktu yang lalu, surat ke-9 At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Artinya jangan bikin maksiat. Karena kemaksiatan itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga semuanya untuk cari nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin dosa di sini. Ya. Karena pada hari-hari yang dimuliakan nih bikin pahala dilipat gandakan, bikin dosa pun lipat ganda juga. Udahlah amalnya sedikit, di sini pula bikin dosa. Ya Allah. Nauzubillah. Tadi kan pada waktu
Yang saya sampaikan sebelumnya, di sini kan amal dilipat gandakan, dosa diampuni di sini. Ini malah nggak beramal pula di sini, malah bikin dosa. Nauzubillah. Ya, mari kita perbanyak. Karena apa? Meninggalkan kemaksiatan juga bagian dari amal soleh itu bukan hanya bikin kebaikan. Meninggalkan keburukan pun amal soleh. Amal soleh. Gitu. Oke, balik kita pada amal yang khusus. Puasa Arafah. Nah, apa lagi misalnya? Yang kedua adalah zikir-zikir khusus. Ya, zikir-zikir khusus. Zikir-zikir khusus. Zikir-zikir khusus. Dalam hadis yang lanjutan yang pernah kita bahas pada sebelumnya itu, Nabi mengatakan, fa'akthiru fiha, perbanyak di dalamnya at-takbir, tahlil, wa tahmid. 3. Di bahasa kita takbiran. Jadi sebenarnya takbiran itu ya dimulai dari apa? Tanggal 1 Zulhijjah. Itu yang mutlak. Tapi yang muqayyad itu yang lebih spesifik lagi adalah mulai tanggal 9. Kita disuruh bertakbir. Dimulai dari setelah sholat subuh. Jadi takbiran kita. Jadi mulai sholat subuh sudah takbiran. Jadi takbiran setelah sholat subuh hari ke-9. Nah, takbiran itu Allahu Akbar, namanya takbir muqayyad namanya. Namanya takbir muqayyad. Ya, terikat pada waktu. Jadi kalau kebanyakan kalau kita di Indonesia ini kebanyakan orang takbiran mulai malam takbiran tuh malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Sebenarnya tidak. Yang lebih spesifiknya sebenarnya dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah. Kalau lebih umum lagi, takbir mutlak namanya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau tanggal 1 Zulhijjah itu ya takbiran kita di jalan-jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, gitu. Mau di pasar, mau di apa, kita bagi laki-laki keraskan suaranya. Itu namanya takbir mutlak. Tapi ada lagi takbir muqayyad, sangat terikat waktu apa? Pada tanggal 9. Di sini perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sama-sama semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus perbanyak. Jadi nanti kita apa namanya? Kita atur, capek takbir. Ya, kita baca Quran. Capek baca Quran, kita zikir yang lain. Capek itu jalan-jalan, kita sambil bersedekah. Nanti kita variasikan amal-amal itu. Biar nggak bosan. Ya, namanya zikir-zikir khusus. Takbir muqayyad. Apa tadi? Takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Atau dalam hadis yang lain boleh kita baca 4 yang the best. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu juga boleh. Perbanyak di situ. Itu zikir-zikir khusus. Ya, tapi nanti saya akan lebih spesifik lagi nanti. Ada zikir yang sangat khusus itu kita bahas pada yang di ujung. Nah, yang ketiga, taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Oh, ini the best. Perbanyak taubat dan istighfar. Ya, jadi gitu. Ini ada hadis yang sangat terapa ya, mungkin bisa kita, yang bahasa kita cukup terkenal ya, cuman jarang-jarang kita dengar nih. Hadis yang cukup bagus sebenarnya ini, jarang kita dengar. Ya. Jadi bunyi hadis ini riwayat apa namanya? Riwayat Muslim, sahih. Ya, riwayat Muslim. Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru an yu'tiqallah ayyu'tikallah abdan minan nar min yaumin arafah." Ya, tidak ada hari yang Allah paling banyak mengampunkan semua dosa orang dan menjauhkan orang dari neraka kecuali itu. Jadi ini hari yang terbanyak Allah, apa namanya bahasa kitanya?
Ya'tiqu itu apa? Yu'tiqu itu artinya apa? Menjauhkan dari api neraka. Yu'tiqallah abdan minan nar min yaumi Arafah. Jadi Allah yang paling banyak menjauhkan orang dari neraka di hari Arafah ini. Kalau Ramadan kan ada istilahnya apa? Itqun minan nar, ya kan? Nah di sini juga ada itqun minan nar. Ada itqun minan nar juga. Kalah Ramadan. Karena bunyi hadis itu tidak ada hari yang paling banyak Allah mengitqunkan minan nar hamba-hambanya kecuali di hari ini. Jadi hari yang paling banyak Allah menjauhkan orang dari api neraka di hari-hari ini. Di hari apa? Hari 9 ini. Nah karena di sini topnya banyak orang dijauhkan dari api neraka, maka kita di sini banyak taubat dan istighfar. Karena nggak mungkin dijauhkan dari neraka kalau kita banyak dosa, kan gitu. Maka di sini apa? Perbanyak taubat istighfar. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini lengkap. Istighfar yang dalamnya ada taubat. Bukannya istighfar yang dalamnya ada taubat. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya astaghfirullah, ini lengkap nih. Di situ ada istighfar, ada taubat, ada kita memuji Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita puji Allah, kita mohon ampun dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di sini. Terutama nanti habis asar ya, kalau kita di sini habis asar. Habis asar di kita itu sama dengan siang hari di Arafah. Maka saya anjurkan ya, para kaum muslimin habis asar duduk, kita semua nih habis asar semua nih, duduk semua di masjid. Di sini kita mohon ampun, bertobat, banyak zikir. Ya, sama seperti kita khusus ya. Jadi habis asar duduk semuanya sampai buka puasa. Jangan keluar masjid. Ya kita di sini, kecuali panitia yang ngatur apa? Yang ngatur buka puasa. Ya bahkan Abu Bakar itu pernah marah sama istrinya. Kenapa? Karena sibuk menyiapkan buka puasa pada hari Arafah ini. Ya begitu. Saking apa namanya? Saking waktunya itu yang hebatnya tuh. Gak usah siap-siap. Kita buka puasa pakai kurma saja. Ini dia sibuk istrinya masak ini. Jangan. Lain dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan oke. Ini tapi ini puasa apa nih? Puasa spesial. Udah gak usah pakai sibuk-sibuk apa? Sibuk-sibuk masak-masak lagi. Cuman satu hari aja kok sibuk kayak apa? Jadi gitu. Jadi ini buka puasanya cukup air putih sama kurma saja. Jadi sehingga nggak banyak sibuk. Itu kalau imannya udah tinggi. Kalau imannya masih cetek-cetek ya boleh lah. Ya, tapi Ustadz kalau nggak puasa nggak lengkap, masih. Tapi boleh lah. Tapi sayang. Tapi ini santri-santri, ya kita bikin semangatnya. Kecuali panitia nggak usah terlalu macam-macam. Cukup seperti biasa, air putih atau teh manis plus kurma sama sedikit misalnya snack-snack kecil. Sudah. Karena ini hari-hari the best nih. Sayang kalau sibuk ngurusin makan. Jadi apa? Taubat dan istighfar. Ya, kita penuhi di sini. Tuh. Nah, satu lagi yang keempat. Nah, ini yang saya bahas spesifik nih. Apa? Doa dan zikir khusus satu lagi. Nah, ini doanya seiring dengan zikir ini. Ini juga doa yang the best. Perbanyak doa di sini. Kapan doa yang paling makbul di hari ini? Ya. Hadis sahih juga. Ya, riwayat. Ya. Bunyi hadisnya begini. Ya. Khairud du'a yaumi Arafah. Begitu bunyi hadisnya. Ya, sahih riwayat Ahmad. Khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik kata Nabi doa pada waktu hari Arafah. Bukan hanya buat orang haji saja, termasuk seluruh manusia di bumi ini. Atau kalau ada manusia lagi di luar planet sana, termasuk juga luar planet sana juga. Kalau ada makhluk yang lain, Allah alam, kita nggak tahu.
Ya sama-sama semua. Khairud du'a, kan mudah. Du'a'u yaumi Arafah. Khairud du'a, du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Riwayat Ahmad, sahih. Nah, ada lanjutannya lagi tuh ternyata hadisnya. Nah, ini yang bahas jenis zikir khususnya. Jadi lanjutan hadis itu khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Ada lanjutannya. Wa khairu ma qultu ana. Ada lanjutan lagi. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Direndeng hadis ini. Jadi apa yang kata Nabi? Ini riwayat Ahmad ya, sahih ya. Doa yang terbaik adalah doa. Apalagi lanjutannya? Dan perkataan yang terbaik kata Nabi. Khairu ma qultu ana. Perkataan yang terbaik. Ya. Khairu ma qultu ana. Wah, ini Nabi yang ngomong nih. Perkataan yang terbaik yang aku katakan, yang Nabi katakan. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Apa? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah. Hafal semuanya? Ini kan memang zikir pagi petang kita kan begini. Nah, tapi kaitan dengan doa apa ini? Jadi ini istilahnya bahasa kitanya, jadi sebelum doa baca dulu zikir ini. Ya, jadi gitu. Setelah yang tadi juga boleh, setelah zikir-zikir yang tadi juga di situ ya. Setelah istighfar, astaghfirullah, alladzi la ilaha illa kita baca apa? La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah 10 kali, 100 kali, 30 kali berarti habis itu baru doa. Minta. Satu babak. Oke? Jadi gimana? 3 ya? Ini saya ajarkan di sini. Ibu kita 3. Pertama apa dulu? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Terserah mau berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 100. Satu babak. Kita mohon ampun. Babak kedua baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu babak terserah. 10, 20, 100, 500, babak kedua. Babak ketiga, doa. Doa kita naik langsung. Tiga. Satu apa tadi? Astaghfirullah sambil bertobat. Biar Allah hapuskan dosa-dosa kita. Supaya dijauhkan dari benar. Kedua, baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baru yang ketiga doa. Oh, ini doanya doa yang the best. Jadi apa tadi? Doa yang the best of the best kapan? Hari Arafah. Ditambah lagi tadi yang tadi. Ditambah kita puasa. Masya Allah. Kita puasa. Ditambah lagi kita berzikir. Ditambah tadi sebelumnya kita sudah baca Quran. Ditambah sebelumnya kita sudah bersedekah. Berbuat baik kepada manusia. Topnya kita berdoa. Oh, puncak. Makanya di sebelum menuju mulai dari asar sampai maghrib itu jangan kemana-mana. Sudah prelah dulu. Ya, bagi saudara-saudara yang kerja pre di situ. Yang sudah kerja oke. Dari pagi tadi sudah kerja sampai siang. Asar sudah sampai di rumah dan di masjid duduk. Karena itu waktu yang paling the best. Di situ kita puasa, sambil menunggu buka puasa itu waktu-waktu the best. Sayang kalau kita lewatkan. Betul. Jadi mulai asar, apa zikir kita? Mulai habis asar, apa zikir kita? Astaghfirullah, alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Terus yang kedua, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, doa. Satu apa? Habis itu Ustaz, saya mau nambah doa lagi. Ulang lagi tadi, istighfar lagi. Wow, bayangkan. Kalau kita punya waktu asar ya kira-kira menuju maghrib pada 2 jam. Mau berapa kali kita berdoa? Bikin urutannya gitu. Istighfar, la ilaha illallah syarikalah, doa. Mulai lagi, tuh bayangkan berapa banyak kita doa.
Silahkan doa sebanyak-banyak. Waktu yang the best. Ya. Bisa kita pahami? Sayang waktu ini. Jadi mulai asar, mari kita maksimalkan. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu, waduh ya Allah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya amal-amal apa? Amal-amal khusus di hari 9. Nah, sekarang kita ulang lagi lebih spesifik lagi. Ya, kita ringkas. Ya, kita ringkas dari awal. Karena dia mulai malam ini, malam tanggal 9 nih. Malam ini, kasih siap-siap semua nih, mulai malam tanggal 9. Mulai malamnya kita sudah pasang niat. Ya Allah, saya mau puasa besok, pasang niat yang kuat dan beramal soleh yang terbaik. Mulai malam ini kita niatkan, ya Allah saya ingin berpuasa dan beramal yang terbaik. Kita mulai dari apa? Mulai dari niat. Mulai malam ini, habis maghrib sudah mulai niat. Ya, sudah mulai kita, bagi laki-laki, sudah mulai sholat di masjid. Karena sudah masuk malam 9. Yang namanya dalam Islam itu, hari itu dimulai dari maghrib sampai maghrib berikutnya. Sebelum maghrib berikut. Jadi sholat maghrib kita mulai malam ini sudah yang jarang ke masjid, sholat maghrib di masjid. Habis itu sholat isya di masjid. Karena hari-hari yang terbaik. Sholat isya di masjid, terus mulai apa? Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Mulai malam ini kita maksimalkan, karena sudah malam 9. Habis itu apa? Nah, udah selesai baca Quran, habis itu baca Quran, apa istirahat, zikir, tidur. Niatkan kita bangun malam dan puasa sahur. Habis itu bangun malam, setelah bangun malam apa lagi? Mulailah kita tahajud. Ini tahajud di hari ke-9 nih sudah. Tahajud kita. Yang jarang-jarang tahajud. Mudah-mudahan itu jadi amal yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud plus witir. Bisa 2-1-3 jadinya. Ya. Atau 4-1. Ya. Atau 4-3, boleh terserah, pokoknya variasinya minimal 3. 2 minimal tahajud, 1 witir. Atau boleh 8-3. Sebisa kita. Tutup dengan ganjil, witir. Setelah itu berzikir menuju sambil sahur. Yang paling bagus itu istighfar, astaghfirullah. Karena wabil asharihum yastaghfirun. Boleh beristighfar. Habis itu sahur. Setelah sahur, selesai. Nah, sholat subuh ke masjid. Bagi laki-laki sholat subuh ke masjid. Ini the best nih, sholat subuh ke masjid. Sholat subuh ke masjid. Bagi ibu-ibu, sholat tepat waktu di rumah. Di masjid, jangan pulang dulu. Karena itu the best ini nih. Udah masuk hari the best nih, jangan pulang dulu. Yang tak biasa-biasa, paksa. Allah paksakan. Setelah sholat subuh, berzikir. Duduk berzikir. Sampai matahari terbit. Zikirnya apa? Yang zikir-zikir umum. Boleh pakai zikir khusus, boleh pakai zikir umum. Karena sudah yang terbaik semua nih. Boleh takbir tadi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus habis itu Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh itu. Atau boleh pakai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Pokoknya apa saja. Berzikir duduk, jangan pulang ke rumah. Berzikir duduk sampai matahari terbit. Syuruk istilahnya. Baca Quran juga boleh di situ. Setelah matahari terbit, kira-kira 1,5 jam setelah azan itu. Kalau sekarang kira-kira jam 6:15. Daerah Jakarta sekitar jam 6:15 itu sudah matahari sudah terbit dengan sempurna. Boleh kita tutup dengan sholat awal duha atau sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat. Selesai 1 babak. Oke, habis itu serah, ya bikin kegiatan tadi. Ya, yang bekerja silahkan bekerja. Tapi kalau nggak usah kerja lagi, udah pokoknya hari ini libur lah. Banyak amal soleh. Keluar rumah kita untuk bersedekah atau bantu orang, ya boleh pokoknya. Ya usaha kok bisa libur. Besok itu libur kerja, tapi bukan libur amal. Amal itu maksimal. Tapi kalau terpaksa sudah harus bekerja, oke, nggak apa-apa kerja. Tapi kalau bisa ditunda, tunda kerjaannya, maksimalkan ibadah. Yang amal-amal yang tadi. Terus, sholat duha dulu, lagi nanti tengah, jam 9, jam setengah 10, sholat duha lagi. Ya, habis itu baca Quran, Zuhur, berzikir lagi, bertakbir lagi, berzikir. Ya, qabliyah zuhur, habis itu zuhur, ba'diyah zuhur. Pokoknya jangan lewat semua sholat-sholat sunat itu. Jangan lewat sholat-sholat sunat. Baca Quran dan seterusnya. Ustaz ada istirahat oke boleh. Sampai menuju asar. Qabliyah asar. Ya, asar, sholat asar, habis itu berzikir yang saya katakan. Habis asar baru full berzikir. Yang tadi kita bahas. Habis sholat asar,
tobat, istighfar tobat tadi, terus la ilaha illallah syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, terus doa. Dan itu kita ulang sampai maghrib. Begitu selesai maghrib, berbuka puasa, wah itu topnya. Baru kita sholat tetap di masjid, ya setelah buka puasa di rumah, bakal lagi sholat maghrib di masjid. Wah ini urutan-urutannya kita maksimalkan. Siap semuanya? Siap beramal soleh? Siap semua ingin diampunkan dosa-dosanya? Siap diangkat derajatnya? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk memaksimalkan ibadah pada hari ini. Sekarang ini kita masuk kepada pembahasan amal-amal terbaik di hari ke-10. Kita tahu hari ke-10 itu sama seperti hari ke-9 Dzulhijjah adalah hari-hari yang the best of the best. Dari 10 hari yang terbaik, ada lagi yang terbaiknya. Itu terbaik ke-9 dan terbaik yang ke-10. Dua hari yang terbaik yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Terbaiknya hari ke-9 karena di sana ada hari Arafah. Orang berwukuf di Arafah. Ya, di Mekah sana. Dan ada juga puasa Arafah di situ. Nah, terbaiknya di 10 Dzulhijjah ini ada dua amal juga. Kalau sebelumnya dua amal puasa dan wukuf di Arafah, ini ada dua amal juga. Itu apa? Salat Idul Adha dan ada kurban di sini. The bestnya juga, mengapa tanggal 10 ini kata Nabi juga hari yang the best. Ya, riwayat Abu Daud, sahih juga. Ya, Nabi mengatakan, Inna a'zama al-ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Ya, sama-sama semuanya. Kita baca, Inna a'zama al-ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah hari nahar, yaitu Idul Adha. Riwayat Abu Daud. Ya, jadi gitu. Ini termasuk hari yang terbaik. Nah, karena dia terbaik, tentu saja karena ini hari yang terbaik, pasti amal-amal yang dilakukan di dalamnya pun ya amal-amal yang nilainya nilai-nilai the best semuanya. Siapa yang mengerjakan amal di hari ini ya adalah hari yang penuh dengan nilai-nilai yang terbaik dibanding dengan amal-amal yang lain. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, bahkan jihad fisabilillah, orang mati di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya pun itu menyamai dengan, artinya hanya itu yang bisa menyamainya. Kalau cuma jihad doang dengan harta, ya, atau jihad doang dengan jiwa terus meninggal tidak bawa harta, masih kalah. Tapi kalau dia bawa hartanya, bawa jiganya, hartanya habis, dia meninggal, nah itu baru sama dengan amal-amal di satu hari sampai hari ke-10. Dan sekarang kita bahas tentang hari ke-10-nya. Nah, sama seperti hari Arafah, amal-amal apa saja? Ada dua amal di sini. Ada amal umum, ada amal lagi-lagi kita bahas. Ya. Jadi amal-amal terbaik di hari ke-10 Dzulhijjah. Atau istilahnya hari Idul Adha. Ya, ada amal umum, ada amal khusus. Amal umum seperti yang kita bahas pada hari-hari Arafah, apa saja? Salat wajib the best kita bikin. Salat fardu di masjid bagi laki-laki. Pokoknya salat fardu kita salat fardu terbaik. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita tambah dengan salat-salat sunat. Ya. Salat wajib, salat sunat. Sunat apa saja kita kerjakan? Salat rawatib, qabliyah, badiyah, duha. Ya. Jadi gitu. Tahajud, tambah ada salat wudu, salat apa lagi? Salat tasbih, salat taubat, salat hajat, pokoknya salat apa saja lakukan. Semua amal-amal itu adalah amal-amal yang terbaik dibanding dengan
di tempat-tempat yang lain itu amal-amal yang lain, di waktu yang lain. Apalagi di sini amal-amal yang umum. Ya, zikir, sedekah, baca Quran, termasuk juga amal-amal hablum minan nas, berbakti kedua orang tua, taat kepada suami, taat kepada orang tua, membantu orang miskin, meringankan beban orang lain, berbuat baik, berakhlak mulia, pokoknya apa saja amal-amal kebaikan. Termasuk juga menjauhkan dari maksiat. Ini amal-amal umum, menjauhkan diri dari maksiat. Amal umum, jauhkan diri dari maksiat. Nah, sekarang kita masuk kepada amal-amal khusus. Nah, ini berbeda. Amal-amal khusus di 10 Zulhijjah ini berbeda dengan amal-amal khusus di, kalau amal-amal umumnya sama. Ya, 9 Zulhijjah atau mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah amal-amal umumnya sama. Tapi amal-amal khususnya 10 dengan 9 ini berbeda. Ya, di sini kita bahas. Ya, amal-amal umum berbeda. Setelah sholat subuh, ya di masjid, zikir sebentar. Nah, kalau 9 kan kita sampai sholat Isyraq. Ini tidak, karena kita akan sholat Idul Adha. Apa saja amal khusus? Yang pertama adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ini khusus yang pertama. Tidak ada sholat Idul Adha di tempat yang lain kecuali hari ke-10. Ya, jadi begitu. Jadi tidak ada yang terbaik di situ. Makanya kita harus memaksimalkan amal-amal di sini. Oke? Jadi begitu. Mari kita maksimalkan sholat. Nah, apa sunnah-sunnahnya sebelum sholat Idul Adha ini? Ya seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, ya kita mandi, kita pakai wangi-wangian, ya kita ke lapangan. Tapi ada satu sunnah lagi di sini yang mungkin terlewat, yang berbeda dengan sunat Idul Fitri. Kalau sunat Idul Fitri, sebelum kita sholat, kita disunnahkan makan dulu. Tapi kalau sunnah sholat Idul Adha, kita disunnahkan tidak makan, tidak minum, puasa. Nah, ini di sini ada puasa nih, puasa sedikit. Mulai dari azan subuh sampai selesai sholat Idul Adha kita puasa. Mungkin puasanya 3 jam. Ini puasa terpendek. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa puasa terpendek? Ya, yaitu adalah puasa sholat Idul Adha. Mulai kapan? Mulai dari azan subuh sampai setelah sholat Idul Adha. Ya kira-kira 3 jam, ini puasa terpendek. Kalau lain kan puasa kan, ya mulai dari azan subuh sampai maghrib. Ini enggak, puasanya pendek. Itu juga disunnahkan, bagian dari syiar-syiar. Ya. Nah, apa amal terbaik yang kedua? Amal terbaik yang kedua adalah kurban. Kedua, kurban. Siapa yang mampu berkurban di sini? Kata Nabi, tidak ada amal Ibnu Adam atau anak Adam yang paling dicintai Allah di hari nahar ini kecuali apa? Mengalirkan darah, maksudnya berkurban. Jadi the best amal yang paling Allah cintai di hari nahar itu adalah apa? Berkurban. Tidak ada di tempat yang lain. Tentu saja mulai dari hari nahar sampai hari ke-13 diberi kesempatan. 3 hari setelah tanggal 10 itu sampai tanggal 13. Tapi yang the bestnya kurban itu di hari pertama ini. Yaitu hari ke-10. Hari Idul Adha. Berkorban. Siapa yang mampu berkorban? Minimal 1. Bisa 2 boleh, 3, 4 boleh. Minimal 1 kambing, mau 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi, 1 onta silakan. 2 onta berapa saja. Yang mampunya minimal 1. Ya, bagi yang mampu. Ada yang mengatakan nih tingkatnya sampai wajib, ada yang mengatakan minimal sunat muakkad, tapi ada yang mengatakan
ini sampai tingkat wajib, walaupun tidak sampai pada fardu tapi saya kata wajib. Saking Nabi kerasnya mengatakan demikian. Karena ada bunyi hadisnya. Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Hadis sahih. Orang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban di hari nahar itu, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ada ancamannya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena kerasnya hadis ini, ada ancaman saya mengatakan tingkatnya sampai wajib, walaupun tidak sampai level fardu. Ya, tapi ada sebagian besar yang mengatakan tidak sampai wajib, tapi sunat muakkad, sangat dianjurkan. Ya, karena pahalanya berbeda dengan pahala sedekah. Ada orang, Ustaz, saya sedekah aja, enggak, nilainya lebih tinggi dari sedekah. Karena kalau sedekah itu dihitung hanya jumlah uangnya. Jadi kalau bedanya kurban, ya kurban dengan sedekah ini tidak sama dengan sedekah. Jauh sekali perbedaannya. Walaupun jumlah uangnya sama. Mungkin di sini 3 juta, ya. Ini 3 juta. Tapi nilainya ini cuma nilai sedekah. Tapi di sini nilainya banyak sekali nilainya, bukan hanya sedekah. Dihitung oleh Allah. Pertama, ya nilai uangnya sama sedekah, nilai uangnya. Yang kedua, nilai dagingnya. Yang ketiga, nilai darahnya. Bahkan dalam hadis dikatakan darahnya itu dihitung berpahala. Bahkan pahalanya udah sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah. Pahalanya udah nyampe duluan. Darahnya, pahala kukunya, pahala tanduknya, pahala apa namanya? Bulunya. 5, 6. 7, pahala syiarnya. Ada syiarnya di sini. Makanya itu dianjurkan menyembelih sendiri, tempat ramai orang ngelihat. Bagi perempuan, dia menyaksikan sembelihannya. Bagi laki-laki disunahkan menyembelih sendiri. Nah, ini sunnahnya begitu. Berapa? 7. Pahala apa? Syiarnya. Karena syiar itu ada nilainya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan orang yang takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian daripada takwanya hati kita. 7. Bahkan ada spesial di hari kiamat dia jadi kendaraan. Jadi kendaraan kita di hari kiamat. Jadi cuma kita nggak tahu bentuk kendaraannya seperti apa. Kalau sedekah kan jadi pahala. Ini jadi kendaraan kita di sana. Pahalanya dapat jadi kendaraan. Kita nggak tahu kendaraannya. Yang jelas nggak mungkin ya kendaraannya kita di sana onta ya. Di sini kita nggak mau naik onta, di sana naik onta. Mungkin lebih canggih daripada itu, kita nggak tahu apa kendaraannya. Nah demikian. Jadi mari kita berkorban. Jadi jangan lewatkan yang mampu berkorban. Ya, cuman jangan sampai utang-utang lah. Kelebihan-kelebihan lah. Kelebihan harta mari kita berkorban. Nah ini keutamaannya. Nah yang ketiga, kelebihannya adalah di sini apa? Amal-amal yang khusus, takbir. Takbiran bahasa kita. Takbiran. Namanya takbir muqayyad sampai hari ke-13. Allahu Akbar. Karena di sini udah nggak ada puasa lagi. Zikir yang terbaik adalah takbiran. Zikir yang terbaik dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ya takbiran. Sambil jalan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus kita bertakbir sampai hari ke-13 asar. Jadi ini spesial. Di sini tidak ada puasa lagi, tidak boleh puasa. Mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu namanya hari-hari tasyrik, nggak boleh kita puasa. Haram hukumnya. Makanya apa amal yang hebat di sini ya? Takbiran tadi. Di samping amal-amal yang umum yang kita sudah bahas. Itulah, mari kita muliakan tanggal. Nah, sekarang intinya apa di sini? Ada 2 intinya. Ini dia Allah sampaikan dalam Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Apa intinya kita melakukan kurban ini? Ya, termasuk juga dengan bertakbir. Apa intinya? Intinya 2. Ya, yang pertama intinya kata Allah supaya kita bersyukur.
Ya, surah Al-Kautsar, surah 108, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah, wanhar, dan berkurbanlah di hari itu. Jadi yang pertama adalah intinya kita adalah satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan. Jadi kita bersyukur, sudah diberi harta, sudah diberi iman, sudah diberi hidup. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh salat karena sudah diberikan kehidupan. Karena salat itu simbol kehidupan. Ya. Jadi bersyukur kita sudah diberi hidup, salatlah. Makanya orang kalau sudah mati nggak usah sholat lagi. Sampai hampir mati tetap harus sholat. Bahkan mati pun sholat. Karena udah nggak mampu sholat, maka disolatkan. Jadi sudah kasih hidup, maka bersyukurlah kita dengan sholat. Yang kedua apa? Kita diberi harta. Bersyukurlah kita dengan berkurban. Kalau di luar hari nahar, hari Idul Adha, bersyukurnya apa? Dengan bersedekah. Tapi khusus di sini, sedekahnya dengan berkurban. Ustadz, saya nggak mampu satu sapi, satu kambing. Ustadz, saya nggak mampu satu kambing, satu domba. Ya, bisa kan? Ustadz, saya nggak mampu satu domba karena 3 juta, duit saya cuma 500.000, nggak apa-apa, beli domba kecil, tapi tahun yang lalu besarkan, sekarang dipotong. Ya kan bisa juga. Nggak mampu 2 juta, cuma 500.000. Ya beli yang kecil, tapi jangan sekarang belinya. Belum cukup waktunya, karena kalau kambing setahun minimal. Tapi beli yang lalu, habis itu sekarang dipotongnya. Mari kita bersyukur dari harta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bersyukur. Sudah diberi apa? Sudah diberi hidup dan diberi. Nah, yang kedua adalah apa tadi? Saya katakan syiar. Wah, ini syiar. Ini ciri-ciri orang takwa itu selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar itu artinya apa? Keagungan Allah. Keagungan agama ini. Mari kita besarkan, kita agungkan juga. Bersyukur kita sudah diberi iman. Mari kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat 22 ayat 32 tadi, wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan ciri orang yang bertakwa, hatinya. Mari kita agungkan. Ini ciri Allah, kita bersyukur sudah diberi iman. Ya, itulah enak kita jadi orang beriman. Ya, jadi jangan malu mengaku jadi orang beriman. Jangan malu kita mengaku, ya, menunjukkan bahwa kita menjadi orang beriman. Ustadz, nanti nggak ikhlas urusan lain. Kalau urusan syiar, ya. Urusan syiar itu harus nggak usah takut nggak ikhlas, karena ini bagian dari yang harus dinampakkan. Ada amal-amal yang harus kita sembunyikan, tapi ada amal-amal mesti kita nampakkan. Ya, kayak berkaitan dengan syiar mesti dinampakkan. Ustadz, saya mah ikhlas, saya nggak mau nampak. Nggak urusan dengan ikhlas di sini. Ini urusan adalah kau harus nampakkan keimanan kepada orang lain. Ishadu bi anna muslimun. Ya, saksikan, nampakkan semua orang bahwa kita orang-orang muslim, kita orang-orang beriman. Nampakkan, nggak boleh. Ada amal-amal yang sembunyi. Tapi ada amal-amal yang harus, terutama amal-amal yang sifatnya apa? Menunjukkan keimanan, keislaman, harus dinampakkan. Tapi kalau amal-amal sunat yang sifatnya bukan seperti itu, memang harus lebih bagus sembunyi. Sholat malam, bagus di rumah sendiri. Ya, jadi amal-amal sedekah. Ada juga sedekah yang harus syiar. Ini sedekah yang syiar. Jadi amal-amal yang syiar itu, jadi jangan gara-gara apa namanya? Saya mau ikhlas, enggak bisa. Ada amal-amal, makanya amal itu harus mencontoh Nabi. Jadi syarat itu kan amal soleh itu 2. 1 ikhlas, kedua mencontoh Nabi. Kita ikhlas tapi nggak nyontoh, nggak bisa. Sholat berjamaah itu syiar. Bagi laki-laki, saya mah ikhlas, saya sholat di rumah aja, nggak bisa. Karena sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Karena itu bagian dari syiar, bagian dari menampakkan bahwa kita adalah muslim. Bagi perempuan, Ustaz, kan pakai jilbab ini kan
Saya maunya beramal. Saya supaya nggak nampak Islam saya, nggak nampak solehnya. Saya nggak mau pakai jilbab, nggak bisa. Nggak ada urusan dengan ikhlas. Karena Anda perempuan tutup aurat, menampakkan Anda seorang yang muslimah. Gitu loh. Jadi ada syiar-syiar mesti dinampakkan. Nah, jadi inilah hikmah yang kedua. Ya, kita pertama tadi supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi nikmat hidup dan nikmat harta. Ini juga bersyukur sudah diberikan iman, diberikan Islam, kita syiarkan. Ini kan jadi orang, apa itu? Wah, kan jadi makin banyak orang masuk ke dalam Islam. Ya, cuman jangan sampai syiar ini ada juga syiar yang satu lagi, akhlak yang mulia. Ya, itu juga bagian dari syiar. Jangan sampai kita untuk syiar yang gini getol banget tapi akhlaknya buruk, nanti rusak juga agama kita. Jangan. Kita nampakkan juga akhlak kita yang mulia, akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan amal-amal ini Allah terima amal-amal kita. Wa insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan. Maka mari kita kembali kita hidupkan. Ini tinggal 2 hari lagi ya. Besok tanggal 9, lusa tanggal 10. Tanggal 9-nya kita puasa Arafah, tanggal 10-nya kita berkurban, sholat Id dan juga bertakbir. Ya. Dan kita lakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah Allah terima semua amal kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita bersama keluarga kita, dan mudah-mudahan kita diterima amal-amal kita, dikabulkan doa-doa kita, diampunkan semua dosa-dosa kita. Insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saat dipanggil nanti kita dipanggil dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Sekian demikian hadan wa iyyakum. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.